Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini kami kembali mengangkat topik terkait dengan transaksi mencurigakan senilai 300 triliun di Kementerian Keuangan, Kemenkeu. Bayangkan aja, ada transaksi 300 triliun di Kemenkeu. Ini sudah luar biasa, ya. Hal ini pertama sekali dibongkar oleh Menko Polhukam Mahfud MD yang mengungkapkan temuan aliran uang mencurigakan sebesar 300 triliun yang melibatkan 460 pegawai di Kemenkeu yang dicurigai uang tersebut uang yang tidak benar. Mahfud MD mengutarakan ini pada saat berada di UGM. Menurut beliau, transaksi mencurigakan itu paling banyak terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Ya, bayangkan aja kemarin Kepala Bea Cukai di Jawa juga ternyata menunjukkan kehidupan yang hedon, ya. Dia kehidupannya hedon, dia dengan gaya istrinya juga yang menggunakan tas-tas bermerek dan kemana-mana pakai, ya, pesawat bisnis kelas. Dari mana itu, ya? Jadi ini yang berbahaya di Republik ini, ya. Masyarakat diminta untuk membayar pajak, sementara pejabatnya tidak tahu dari mana bisa mendapatkan kekayaan seperti itu. Ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal temuan adanya transaksi janggal senilai 300 triliun di Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Sri Mulyani mengaku baru menerima surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengenai transaksi tersebut. Sri Mulyani mengaku sempat berkomunikasi dengan Mahfud MD dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Sri Mulyani juga menyampaikan akan berkomunikasi lebih lanjut dengan Mahfud MD dan Ivan Yustiavandana. Beliau mengatakan, ya, bagaimana memperhitungkan atau cara menghitung sampai PPATK menemukan adanya transaksi 300 triliun di kementerian beliau. Ya, Sri Mulyani kaget karena ternyata PPATK menemukan 300 triliun uang beredar di kementerian beliau. Kita nggak tahu kagetnya seperti apa. Nanti lambat laun kasus ini akan terungkap. Sri Mulyani mengaku tidak tahu bagaimana adanya transaksi janggal senilai 300 triliun di kementerian yang dia pimpin. Ia menyatakan kantornya sudah menerima surat dari PPATK terkait laporan tersebut. Namun, ia tidak menemukan angka 300 triliun seperti sebelumnya, seperti yang disampaikan oleh Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Jadi menurut beliau, dia tidak menemukan 300 triliun seperti yang disampaikan oleh Mahfud MD. Kita nggak tahu kenapa bisa nggak ketemu, ya. Padahal Mahfud MD orang luar bisa melihat. Ya, bisa seperti kata pepatah, ya.
gajah di seberang pulau bisa terlihat, tapi kotoran di pelupuk mata nggak bisa terlihat. Ya, biasanya orang yang dari luar bisa melihat keadaan di dalam, karena orang dalam bisa jadi pura-pura tidak tahu. Kepala PPATK Ivan Yustianda menegaskan pihaknya sudah menyerahkan 200 berkas laporan terkait transaksi mencurigakan senilai 300 triliun ke Kementerian Keuangan. Bayangkan aja. Sebenarnya PPATK sudah menyerahkan 200 berkas kepada Kementerian Keuangan terkait adanya transaksi mencurigakan 300 triliun. Tapi nggak tahu apakah surat ini sampai ke Bu Sri Mulyani ataukah ditahan oleh anggotanya sehingga tidak disampaikan ke Bu Sri Mulyani. Ini yang kita belum tahu kebenarannya. Nanti lambat laun mungkin kita harapkan juga KPK segera bertindak. Ya, jangan membiarkan ini. 300 triliun itu buat pembangunan luar biasa itu. Membangun IKN, membangun jalan tol, ya, membangun transportasi kereta api cepat. Ya, jadi segeralah KPK periksa semua tuh rekening-rekening di pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Hal tersebut disampaikan Ivan merespon pernyataan Menteri Keuangan, ya, yang mengaku tidak tahu soal temuan janggal ratusan triliun yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 200 berkas individual diserahkan 200 kali sepanjang tahun 2009 sampai 2023, kata Ivan, Kepala PPATK. Bahkan sudah diberikan 200 surat sejak tahun 2009 sampai 2023, tapi kayaknya nggak direspon oleh Kementerian Keuangan. Ivan mengatakan tak merinci kapan mengirimkan laporan-laporannya ke Kemenkeu. Ia hanya memastikan pihaknya telah menyampaikan laporan analisis itu bertahap. Di sisi lain, ya, Komisi Pemberantasan Korupsi juga tak mengetahui aliran dana 300 triliun yang diungkap Mahfud MD. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nenggolan mengatakan data mengenai aliran dana tersebut belum diterima oleh pihak mereka. Ya, jadi kita berharap KPK cepat, karena KPK mempunyai infrastruktur untuk memonitor keuangan-keuangan itu. Ya, jadi nggak harus sebenarnya menunggu ini jadi viral baru diperiksa. Ayo KPK, masyarakat berharap kepada KPK bagaimana pengungkapan kasus ini. Jangan masyarakat ditekan, ditarik terus pajaknya. Tapi ternyata setelah diambil dana dari masyarakat melalui pembayaran pajak, ya, ininya nggak tahu kemana dana itu. Ya, kita berharap supaya masyarakat nggak kapok membayar pajak, ya. Oke. Seiring penyelidikan KPK, PPATK melakukan pemblokiran terhadap rekening-rekening yang terkait dengan Rafael Alun dan keluarganya. Total transaksi yang disebut terjadi dari rekening-rekening itu mencapai 500 miliar. Wow, luar biasa. Kemarin kekayaan beliau kalau nggak salah sekitar 56 M. Bandingkan dengan jabatan beliau yang cuma eselon 3. Ya, ini lagi-lagi bisa aja kayak ini, gayus baru lagi nih. Ya, ini timbul lagi nih. Pegawai pajak yang rekeningnya gendut. Ini sekarang setelah diblokir oleh PPATK, ternyata total transaksi terbaru PPATK mengungkap ada safe deposit diduga milik Rafael Alun yang berisi pecahan mata uang asing setara 37 miliar lagi. Wow, ditemukan lagi uang, ya, di safe deposit box milik Rafael Alun setara 37 miliar. PPATK menduga uang itu berasal dari suap. Wow, kalau sudah suap segeralah ditetapkan tersangka. Ya, kalau sudah nyata-nyata dikatakan
oleh PPATK, uang itu berasal dari suap, harusnya segera itu KPK memanggil ya beliau dan langsung menetapkan sebagai tersangka. Kalau usah tunggu-tunggu lagi. Biasanya kan KPK begitu, ketika OTT 1x24 jam dia periksa langsung tetapkan tersangka. Ini kan sudah PPATK sudah mengatakan bahwasanya uang itu diduga berasal dari suap. Kalau sudah ada indikasi begitu dan tersangka tidak bisa membuktikan dari mana uangnya, ya udah, apalagi KPK. Jangan biarkan, jangan cuma hanya wacana-wacana saja ya, karena wacana-wacana itu tidak ada solusi yang baik nanti. Artinya masyarakat nanti keburu tidak percaya untuk membayar pajak. Di lain pihak, Menko Polhukam Mahfud MD bicara soal loker yang diduga milik ex pejabat Dirjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo yang sudah dibuka sebelum ditemukan PPATK. Mahfud menjelaskan terkait dengan loker itu belum bisa diteliti secara detail. Sebagai informasi, Rafael Alun tercatat memiliki harta 56 miliar berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN tahun 2021. LHKPN itu dianggap tak sesuai dengan profil Rafael yang merupakan ASN Eselon 3. KPK pun telah memanggil Rafael untuk diklarifikasi terkait laporan LHKPN-nya. Selain itu, KPK juga memulai penyelidikan dugaan korupsi Rafael. Mahfud MD menilai tindakan menyembunyikan harta merupakan pencucian uang. Mahfud berjanji memberantas pencucian uang bersama Sri Mulyani dan akan melakukan pembenahan-pembenahan di Kementerian Keuangan. Ya, jadi seorang Mahfud MD aja sampai turun tangan terkait adanya transaksi yang mencurigakan 300 triliun dan adanya pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang melebihi dari yang dianggap wajar. Bayangkan aja hanya eselon 3 56M, di mana eselon 2 dan eselon 1. Ya. Jadi ini sudah terbuka sedikit demi sedikit. Kita berharap kepada KPK, ayo PPATK juga telusurin dana-dana itu. Kalau PPATK langsung berikan kepada KPK nama-nama yang dimaksud yang mempunyai rekening gendut ya, pegawai-pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. Setelah didapatkan, KPK segera memanggil untuk diperiksa dan diklarifikasi dari mana dana yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Pajak ya, yang dianggap tidak sesuai dengan jabatannya. Kalau misalnya sudah terbukti bahwasanya pegawai tersebut tidak bisa membuktikan dari mana berasal dana yang ada di rekeningnya, maka segeralah KPK menetapkan tersangka. Saya yakin tidak lama lagi banyak tersangka-tersangka baru di Direktorat Jenderal Pajak ya. Mudah-mudahan ini pintu masuk KPK dengan adanya kasus dari Rafael Alun. Ya. Memang orang-orang yang curang, Tuhan pasti membukakan sedikit demi sedikit bagaimana uang yang didapatkan tidak dengan baik. Ya. Bayangkan di luar sana banyak
orang-orang yang kena denda pajak dipaksa untuk membayar, padahal dia sendiri membayar pajak itu tidak mampu. Bahkan ada orang yang harus menjual warisan atau asuransi yang didapatkan dari kematian orang terdekatnya untuk membayar pajak. Ya, sementara pegawai pajak dengan semena-mena atau dengan senaknya ya menimbun harta dari hasil pembayaran pajak yang dikumpulkan oleh masyarakat. Ya, pasti masyarakat tidak terima akan hal ini, perbuatan-perbuatan dilakukan oleh para pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Ya, mudah-mudahan ke depannya kasus-kasus ini semakin terkuak, semakin banyak lagi tersangka-tersangka baru yang dihadirkan oleh KPK dalam penuntasan adanya dugaan peredaran uang sebesar 300 triliun di Kementerian Keuangan. Itu aja yang bisa kami sampaikan hari ini. Kita juga berharap kepada Ibu Sri Mulyani supaya benar-benar ya terbuka kalau ada tindakan dari bawahan yang tidak benar, sampaikan ke publik. Masyarakat sekarang banyak menaruh harapan kepada Bapak Mahfud MD untuk berani membongkar kasus-kasus korupsi seperti yang beliau katakan diduga ini sudah merupakan tindak pidana pencucian uang dengan adanya peredaran uang 300 triliun. Mudah-mudahan Pak Mahfud MD tetap lugas, diberi kesehatan oleh Tuhan sehingga dia tetap bisa mengawal kasus ini. Karena masyarakat banyak berharap kepada Pak Mahfud MD. Ya, itu aja yang bisa kami sampaikan. Di akhir sesi kami menyampaikan quote pesan dari orang bijak, orang yang suci, untuk kita bisa memandang ke depan agar mendapatkan sesuatu itu kiranya dilakukan dengan cara-cara yang halal. Dia bilang begini, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ya, jadi kalau orang mencari harta tidak dengan baik, maka yang terjadi pada dia adalah keruntuhan dan kebinasaan tanpa disadarinya. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat. Bagi para penonton channel YouTube Fernando De Caprio yang belum subscribe, silakan subscribe, silakan berkomen dan share pada teman-temannya supaya Anda bisa tercerahkan dari channel politik dan hukum ini. Terima kasih. Selamat siang.